Untuk yang dibangun tadi yang dipamer-pamerkan, kalau boleh sombong Pak Bima, alhamdulillah masih saya yang bangun semua itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini agak ngantuk kayak ini Pak Wamen nih, kita semua. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Wakil Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, yang juga tadi kalau kata Cak Eri, Ketua Umum APEKSI, beliau hanya penerusnya saja ya, Cak Eri. Bapak Wakil Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Bapak Dr. Bima Arya Sugiarto, yang sudah mondar-mandir ke Medan demi APEKSI, karena saya tahu pasti beliau sangat mencintai APEKSI, karena kami dulu juga dan bisa duduk di sebelah beliau hari ini sebagai gubernur, karena bimbingan dari Pak Bima Arya ketika beliau menjadi ketua APEKSI dan saya jadi ketua Komil 1 APEKSI. Yang sama kita hormati Ketua Dewan Pengurus APEKSI, Bapak Dr. Eri Cahyadi, atau Cak Eri. Tadi beliau menyampaikan Pak Bima dulu Ketua APEKSI, sekarang jadi Wamendagri, Ketua Komil 1, alhamdulillah jadi gubernur. Nah, kita lihat nanti Cak Eri ke depannya habis ini mudah-mudahan jadi menteri gitu ya, amin. Tapi kita lihat dulu komposisi ininya kan, Pak Cak kan. Kalau lihat komposisi sekarang, itu tanya Pak Bima, nanti takut saya cakap-cakap Pak nanti ini. Yang sama kita hormati Direktur Eksekutif APEKSI, Bapak Alwis Rustam, Pak Riko. Tadi saya sampaikan sama Pak Direktur Eksekutif, ini biar agak gak ngantuk, biasa agak, gak usah serius-serius sekali juga Pak ya. Tadi saya sampaikan Pak Alwis, saya pernah ikut Rakernas di Surabaya waktu itu. Saya ingat tuan rumahnya Surabaya. Surabaya jadi tuan rumah, ketua APEKSI-nya Pak Bima Arya. Meriah juga Rakernasnya. Dan setiap foto Rakernas ada foto tuan rumah, Cak Eri, sama foto ketua APEKSI, Pak Bima Arya. Saya cari-cari dari kemarin Pak Riko, mana foto ketua APEKSI kita yang ada di Medan ini. Kok foto Pak Eri nggak ada, apa udah diganti dengan Pak Riko, saya bilang. Nah ini mungkin habis ini Rakernas, ini belum pemilihan ya Pak ya? Oh, belum pemilihan, kira mau pemilihan jadi foto paslon yang lain nggak dipasang Pak gitu. Biasanya Rakernas ada foto ketua. Kok dulu rame setahu saya Pak ya, ada foto korwil-korwilnya, sama yang paling besar pasti dulu foto ketua umumnya. Nah cuman ini foto Pak Eri saya lihat nggak ada. Padahal kok dipasang nggak apa-apa juga Pak Riko, kan nggak mungkin nyalon di sini lagi beliau. Udah 2 periode jadi wali kota. Paling yang khawatir saya kalau foto beliau dipasang di sini, takutnya nyalon gubernur di Sumatera Utara pula nanti kan gitu. Yang sama kita hormati Pak Wali Kota Medan, Bapak Riko Triputra Bayu Waas. Beliau sangat luar biasa, Pak Wamen. Saya jadi Ketua Komwil 1, itu 5 provinsi masalahnya Pak Riko ya. 5 provinsi ya, Komwil 1 ya. Selama jadi Ketua Komwil 1, hanya bisa melaksanakan Rakorwil. Medan jadi tuan rumah Rakorwil waktu itu. Sekarang Pak Riko menjadi Ketua Korwil 1, APEKSI, bisa mendatangkan Rakernas APEKSI
di Kota Medan. Tepuk tangan buat Pak Riko, luar biasa. Kerja yang baik, kerja yang luar biasa. Apresiasi kami kepada Wali Kota Medan bisa mendatangkan Rakernas Apeksi di Kota Medan. Walaupun tadi yang disampaikan, saya lihat tadi yang ditayangkan video pembangunan, ya kalau buat acara Rakernas, Pak Riko menang lah. Cuman gara-gara saya dulu wali kotanya, untuk yang dibangun tadi yang dipamer-pamerkan, kalau boleh sombong Pak Bima, alhamdulillah masih saya yang bangun semua itu. Bercanda Pak Riko, nanti marah pula kan. Yang sama kita hormati Bapak Wakil Wali Kota Medan, Bapak Zaki Yarahap. Yang sama kita hormati seluruh wali kota, Bapak Ibu Wali Kota, Wakil Wali Kota, seluruh Indonesia yang berhadir datang ke Sumatera Utara, ke Kota Medan. Kami ucapkan terima kasih, kami ucapkan selamat datang atas kedatangan dan kehadiran Bapak Ibu semua. Tentunya banyak yang hadir di sini, banyak juga yang datang di sini. Saya yakin setiap satu orang yang datang nggak mungkin cuman menghabiskan uang 1 juta rupiah. Untuk menghabiskan uangnya minimal belanja-belanja yang ada di wilayah Kota Medan dan sekitarnya. Pasti lebih, ya minimal kalau Pak Wali Kota, Ibu Wali Kota, apalagi Bunda dari Lampung. Nah ini Bunda biasanya kalau datang satu kota diborong semua sama Bunda ini. Nah ini tentu kalau semuanya kayak Bunda ini bisa-bisa Kota Medan habis nih barang-barang semua diborong sama Bunda. Jadi PAD Kota Medan seperti disampaikan tadi, saya yakin PAD Kota Medan tahun 2026 ini bukan hanya disumbang oleh warga Kota Medan, tapi disumbang oleh seluruh minimal wali kota, wakil wali kota, ataupun perangkatnya yang datang ke Kota Medan dan membeli barang-barang yang ada di Medan. Terima kasih kami ucapkan sekali lagi kepada seluruh peserta Apeksi yang sudah hadir di Kota Medan. Bapak Ibu yang saya hormati, tadi sudah banyak sekali tentu Pak Wali Kota Medan, Pak Ketua Umum Apeksi menyampaikan banyak pandangan tentang bagaimana membangun kota, kebersamaan, untuk membangun ini melalui Apeksi. Saya sangat setuju sekali, karena saya pernah di dalam Apeksi, saya pernah jadi bagian Apeksi, dan bagaimana Apeksi ini benar-benar bisa menjadi mesin, bisa menjadi bahan bakar dari sebuah persoalan, dari sebuah permasalahan yang ada di daerah kita masing-masing. Namun kalau boleh Cak Eri, saya selalu ikut rapat Apeksi pas saya masih di wali kota. Saya pelajari dan tadi sampai dengan hari ini tadi Cak Eri nyampaikan, rekomendasinya pasti selalu ke pemerintah pusat ataupun ke kementerian terkait. Nah, karena saya sekarang jadi gubernur, pernah jadi wali kota, kok saya pikir-pikir, iya ya, kok nggak ada Apeksi, sarannya ke pemerintah provinsinya masing-masing juga. Apalagi kan ada komil-komilnya. Karena nggak semua persoalan masalah kota sama. Dan ukuran size-nya juga tidak sama. Seperti disampaikan Cak Eri tadi, mungkin ada kota yang fiskalnya kuat, tapi ada juga fiskalnya yang lemah. Persoalan pertama yang mungkin tadi masalah PAD yang disampaikan Pak Wali Kota Medan, saya pernah sampaikan juga, mohon izin Pak Wamendagri ke Pak Tito, Pak, pajak kendaraan itu yang ada di wilayah provinsi, wewenang perpajakannya, itu menurut kami nggak adil Pak. Karena pajak kendaraan itu melalui undang-undang yang baru Pak, langsung dipotong 70-30 ya, 60-40 atau 70-30 Pak ya, Pak Asisten ya, 60-40 ya, ke daerah penghasilnya. Misalnya Kota Medan pasti kendaraannya lebih banyak Pak daripada kami yang di Sumatera Utara, Kota Sibolga. Kota Sibolga ini salah satu kota terkecil di Indonesia. Pasti jumlah kendaraannya sedikit dibandingkan Kota Medan. Otomatis kami mentransfer dari pemerintah provinsi pasti akan lebih kecil ke Kota Sibolga dibandingkan Kota Medan.
Padahal mungkin kebutuhan di sana, ya kalau tadi kita lihat dari ekonomi makro, permasalahan di sana mungkin tingkat kemiskinan bisa lebih tinggi dibandingkan dengan di kota Medan. Ataupun masalah infrastruktur bisa lebih banyak dibandingkan kota Medan. Oleh karena itu kami menyampaikan kemarin kalau boleh Pak, karena itu wewenangnya di provinsi, mungkin kalau untuk di kami, pernah kami bahas Pak, bisa nggak penjualan mobil, kendaraan itu, penerbitan plat kendaraan contoh Pak, ya yang untuk kota-kota besar itu udahlah yang harga 600 juta ke atas, pajaknya justru dikecilkan. Yang mobil-mobil yang di bawah 600 juta, pajaknya dibesarkan untuk di kota besar Pak. Agar apa? Agar nanti di daerah kota-kota yang lain, pajak kendaraan yang mungkin di bawah 600 juta bisa dikecilkan Pak, kami yang kecilkan dari provinsi. Tapi kendaraan yang di atas 600 juta bisa dibesarkan, sehingga nanti pertumbuhan kendaraan yang mungkin yang di atas 600 juta nanti orang beli di kota-kota besar ya, kayak Surabaya pasti Pak, jangankan 600 juta, 6 miliar pun ada harga mobil di sana kan gitu ya, Cairi ya. Tapi di kota-kota kecil sama kayak di Medan pasti orang beli mobil miliaran sudah biasa. Tapi di Sibolga mungkin nggak mungkin orang beli mobil miliaran, dealernya pun nggak ada. Nah, sehingga ini menambah pertumbuhan juga. Jangan semua contoh dari industri otomotif, jangan semua dealer nanti bukanya hanya di kota-kota besar, tapi di kota-kota kecil tidak ada. Nah,